Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada pembahasan tentang anak-anak daripada Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca pernikahan dengan Khadijah selama 15 tahun pernikahan beliau dari usia 25 sampai 40, Khadijah mendapatkan bahwasanya Rasulullah itu melampaui ekspektasi beliau. Artinya apa? Kebaikan yang selama ini didengar oleh Khadijah tentang Rasulullah, ternyata kisah tersebut masih sedikit menggambarkan bagaimana kemuliaan Rasulullah. Artinya melampaui apa yang diharapkan. Yang mendapatkan Rasulullah adalah sosok yang benar-benar layak untuk menjadi panutan, menjadi imam yang memberikan gambaran-gambaran dari kemuliaan akhlak yang membuat semua orang yakin, percaya, dan bahagia bersamanya. Oleh karena itu, di 15 tahun pertama dari pernikahan Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah mewakafkan dirinya untuk berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 15 tahun pertama pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Khadijah dan Rasulullah anak, dimulai dari tahun keempat dengan lahirnya Qasim, kemudian disusul dengan kelahiran Ruqayyah Zainab, lalu kemudian kelahiran daripada Zainab, lalu disusul oleh Ummu Kulthum, dan kemudian disusul dengan kelahiran daripada Fatimah Zahra, dan nanti ditutup dengan kelahiran daripada anak laki-laki Rasulullah yang bernama Abdullah. Mereka semua 6 orang ini adalah anak-anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Khadijah. Dan tentunya ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, di mana anak-anak Nabi yang laki-laki keseluruhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan di usia mereka 2 atau baru menginjak usia 2 tahun. Tidak ada satupun di antara anak-anak laki-laki Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai seorang nabi, terutama anak dari Khadijah. Oleh karena itulah setelah 15 tahun Khadijah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling patut untuk dipercayai apapun yang disampaikannya. Sehingga ketika Rasulullah SAW meminta kepada Khadijah untuk diizinkan berkhulwat, di mana Rasulullah memiliki kebiasaan berkhulwat setiap tahunnya selama 1 bulan, berkhulwat menuju tempat-tempat yang jauh dari manusia. Terakhir Rasulullah berkhulwat di Gua Hira, dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pada saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, dan perilaku Rasulullah saat itu tidak biasa, di mana Rasulullah seperti tertekan, seperti dalam kondisi ketakutan, terguncang jiwanya, terguncang badannya. Maka saat itulah perang Khadijah sangat tampak, di mana Khadijah ini adalah tipikal wanita yang dapat menenangkan suaminya dikala suaminya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pada saat Rasulullah dalam kondisi tertekan, Khadijah datang
Rasulullah meminta kepada Khadijah, ya Khadijah, zambiluni, selimuti aku. Di sini kita mengambil pelajaran. Ternyata memang sudah menjadi sifat manusia. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi ketakutan, kita punya kebiasaan untuk menutup seluruh anggota tubuh kita. Orang yang dalam kondisi ketakutan biasanya seperti menutupi, meskipun memakai kain yang sebenarnya mungkin itu akan terbuka kalau orang menginginkan menarik, tapi ini merupakan bentuk sifat psikologi manusia, sifat dasar yang ini ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri. Dan ini membuktikan bahwasanya Rasulullah itu juga adalah manusia biasa yang membawa ajaran yang bisa diterapkan oleh manusia. Maka pada saat Khadijah melihat kondisi suaminya dalam kondisi tertekan, tidak banyak tanya, tidak menambah tekanan dengan pertanyaan-pertanyaan, tidak. Dia datang dengan tenang, dia selimuti Rasulullah, dia ambil minum, dia kasih minum ke Rasulullah tanpa mengucapkan sepatah kata, menunggu sampai Rasulullah benar-benar tenang. Kemudian Rasulullah tertidur, dan di tengah tidurnya Rasulullah seperti sangat gelisah. Sampai kemudian setelah Rasulullah bangun, ditunggu oleh Khadijah, Rasulullah sudah mulai tenang. Khadijah tanya, wahai suamiku, apa gerangan yang membuat engkau seperti ketakutan? Kita lihat baik, ini bisa kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak perempuan kita. Ini adalah kondisi yang mungkin satu waktu kita pernah rasakan. Dalam kondisi kita tertekan, dalam kondisi kita dalam benar-benar membutuhkan ketenangan, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu tidak mengurangi beban, tapi nambah tekanan. Apalagi kalau misalnya kita habis kontrak, nggak disambung kerja kita, itu dalam kondisi kita tidak tenang, pengen menenangkan diri dulu. Nah, sampaikan dalam kondisi ini tidak perlu pakai bertanya, apalagi nambah histeris. Jadi gimana nanti hidup kita? Tambah bingung dapat. Makanya kita belajar dari sirah bukan cuma sekedar kita dengar cerita, tapi kita belajar bagaimana kita mengambil sikap para orang-orang mulia ini. Maka kemudian Rasulullah menceritakan, Nabi menceritakan bahwa aku ditemui oleh seorang laki-laki yang badannya besar, fisiknya kuat, lalu aku disuruhnya dipeluk sampai napasku seakan-akan berhenti. Intermezzo, Rasulullah itu Pak manusia paling kuat. Ada seorang pegulat Arab menguji kemampuan fisik Rasulullah, dan pegulat Arab ini mungkin kita bisa bayangkan Habib Armageddon itu yang luar biasa fisiknya, tidak pernah kalah bergulat. Orang Jazirah Arab itu tahu semua. Pada saat dia menantang Rasulullah, ternyata belum apa-apa dia sudah kebanting duluan. Baru pertama kali dalam karirnya dia kalah dan punggungnya itu tanah karena dibanting. Mulai lagi yang kedua kali masih kalah. Yang ketiga kali dibanting sampai tidak bisa gerak. Nah, sekarang ada orang yang meluk Rasulullah sampai Rasulullah ketakutan. Bisa dibayangkan sekuat apa orang tersebut. Dan Rasulullah tidak tahu siapa. Maka Khadijah pada saat melihat kekhawatiran, ketakutan di wajah Rasulullah, Khadijah pilih-pilih kalimat, tidak menambah beban, tapi memberikan kalimat yang membuat Rasulullah menjadi tenang. Ketika Rasulullah mengatakan, aku khawatir kalau ada orang yang ingin mencelakakanku karena ini sudah tanda-tandanya, kata Khadijah, tidak wahai suamiku, tidak wahai Muhammad. Siapa yang ingin berbuat buruk kepada orang sebaik kamu? Engkau itu ada orang miskin kau bagi harta, ada orang lapar kau kasih kenyang,
Ada orang yang butuh tolongan, kau tolong. Ada orang yang butuh sumbangan, kau sumbang. Engkau itu orang yang paling baik. Engkau itu adalah orang yang paling tidak ingin dimusuhi oleh masyarakat. Dan mungkin ada orang yang pengen menjahati. Ini menenangkan. Masukkan dengan kalimat-kalimat positif. Rasulullah mendengar ketika hiburan itu masuk, kalimat-kalimat tersebut dicerna oleh Rasulullah sehingga membuat hati Rasulullah yang awalnya gelisah itu menjadi tenang, sehingga kemudian Rasulullah melanjutkan tidurnya. Baru kemudian setelah Rasulullah tenang, tertidur, tadi tidur tapi gelisah, tapi sekarang Rasulullah tidur dengan tenang, Khadijah baru mencari solusi. Nah, kadang-kadang kita ini beda Pak ya, udah dalam kondisi gelisah, ditanyain, habis itu bukan nambah solusi tapi nambah masalah. Oh gini, jadi gimana lagi? Akhirnya panik. Tapi Khadijah tidak. Setelah Rasulullah terlihat tenang, Khadijah tidak tinggal diam, karena ini perkara yang patut diseriusi. Tapi ini bukan suatu hal yang bisa dicari siapa pelakunya atau dicari fisiknya, karena Rasulullah tadi cerita datangnya mendadak, pulangnya mendadak, dan Nabi pun tak kenal orangnya. Mekah tak sebesar sekarang Pak, Mekah kecil pada saat itu. Maka Khadijah menganggap ini suatu hal yang patut dicari dari yang ahlinya. Siapa dia? Sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia adalah orang yang paling paham tentang kondisi-kondisi seperti itu. Maka ia datang kepada Waraqah menceritakan apa yang diceritakan oleh suaminya Muhammad SAW. Maka Waraqah mengatakan, "Hadza namus." Ini namus. Siapa namus? Namus ini bahasa Ibrani, artinya Jibril. Yang datang seperti ini Jibril. Dia tidak datang kecuali kepada seorang nabi. Maka Khadijah kemudian kaget, ternyata suaminya adalah seorang nabi. Apakah masyarakat Arab tahu tentang nabi? Iya, tahu. Mereka sudah sering mendengarkan pemberitaan seperti itu, bahwasanya akan datang seorang nabi akhir zaman dan lain sebagainya. Mereka tahu, tapi mereka tidak menduga bahwasanya itu muncul dari masyarakat mereka. Itu saja. Maka ketika berita tersebut disampaikan bahwasanya ini ciri-ciri yang datang ini adalah Jibril, maka Khadijah terdiam. Lalu kemudian mulai menimbang, apakah layak suaminya yang menjadi nabi? Tapi kemudian ketika ia mengingat kembali tentang suaminya selama 15 tahun pernikahan, ternyata tidak mendapatkan kecuali kebaikan dan layak kalau menjadi seorang nabi. Maka kemudian Khadijah kembali menunggu Rasulullah bangun. Setelah Rasulullah bangun, barulah diajak menghadap Waraqah bin Naufal, biar Nabi dengar langsung, biar Nabi gak gelisah lagi. Maka kemudian Waraqah memberitahu, lalu kemudian ditambah dengan kalimat, "Wahai Muhammad, sesungguhnya jika nanti engkau dikeluarkan dari kotamu, dari tempat tinggalmu, maka aku yang akan menjadi orang pertama membela." Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan di antara para ulama, apakah Waraqah bin Naufal ini muslim atau tidak. Kenapa diperdebatkan? Karena memang Nabi saat itu sudah mendapatkan wahyu yang menunjukkan beliau seorang nabi, tapi beliau belum mendapatkan perintah sebagai seorang rasul. Maka Nabi bertanya, apakah aku akan dikeluarkan dari Mekah? Nabi itu terkenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya, orang yang paling jujur, orang yang paling disukai di kota Mekah. Masa orang yang sebaik ini akan diusir, dikeluarkan? Tidak masuk akal. Tapi kata Waraqah, tidaklah seorang nabi diutus kecuali dia diusir dari kampung halamannya.
hal yang membahayakan, tapi ini adalah satu bentuk kenabian. Maka kemudian wahyu itu terputus. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Tidak ada lagi wahyu setelah itu, dan ini membuat Nabi merasa gelisah. Mengapa? Ya sama seperti ketika kita dapat panggilan dari perusahaan, nanti kamu diterima, tapi tunggu panggilannya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau nggak dipanggil-panggil, apa nggak bisa gitu? Kayaknya PHP ya, benar nggak terima. Nah, sama ketika Rasulullah saat itu dapat wahyu, ada jeda yang membuat Nabi curiga pada dirinya sendiri. Nabi khawatir melakukan satu perbuatan yang bisa jadi perbuatan itu membuat Allah murka dan membatalkan misi kenabian tersebut. Maka gelisah yang luar biasa sekali saat itu. Maka pada saat itu setelah 6 bulan atau 4 bulan, Rasulullah sedang berjalan di tengah-tengah gurun, di antara 2 bukit saat itu. Tiba-tiba ada panggilan, ya Muhammad. Rasulullah, kalau dipanggil Pak, biasanya refleks oleh kanan ya, atau oleh kiri. Jarang Pak orang begitu dipanggil oleh ke atas, nggak ada. Kecuali kalau panggilan itu dari lantai 2 lantai 3. Ini di tengah lembah yang sepi, ada yang manggil tapi dari kanan, kiri, depan, belakang kok nggak ada. Muncul lagi panggilan, ya Muhammad. Maka Nabi ragu-ragu melihat ke atas. Untuk pertama kalinya Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli. Bagaimana bentuk Jibril dalam satu kitab disebutkan Pak? Kalau kita mau mengukur besarnya Jibril, dikatakan jika air di atas muka bumi ini ditumpahkan ke kepala Jibril, tidak netes sedikit. Saking besarnya Jibril itu. Lah kita malam-malam sendirian, bersama malam-malam, siang-siang sendirian ketemu yang besar pada teman kita, apakah kaget? Ini badannya, kepalanya di langit, kakinya di bumi, satu helai sayapnya menutupi barat dan timur. Nabi terpaku di tempat melihat Jibril sampai nggak sadar waktu. Sementara di rumah Khadijah gelisah, ini kenapa suaminya nggak pulang-pulang? Akhirnya diutus Maisarah, coba cari mana Muhammad, dicari. Tapi kata Allah pada saat itu mereka lewat di mana Rasulullah saat itu terbangun dan mereka tidak melihat Rasulullah. Padahal Rasulullah ada di sana, mereka bolak-balik mencari nggak ketemu. Sampai kemudian Rasulullah kembali, lalu disambut oleh Khadijah dan bertanya, wahai suami, dari mana engkau? Tapi Nabi masih dalam kondisi goncang dan mengatakan dasdiruni, selimutnya. Maka Khadijah paham ada satu hal yang membuat suaminya tergoncang tanpa banyak bicara. Diselimutilah Rasulullah SAW. Maka saat itu muncul atau turun ayat kedua, surat kedua, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Artinya apa? Ini pengangkatan Rasulullah resmi menjadi seorang Rasul. Maka Nabi begitu mendapatkan perintah tersebut, bangun, melipat kembali selimutnya, lalu berdiri keluar dari kamar, dan Khadijah melihatnya dan mengatakan, oh mana wahai suamiku, ada apa? Maka Nabi mengatakan, ya Khadijah, aku telah diangkat menjadi seorang Rasul dan aku ingin mengajak engkau untuk beriman kepada-Ku. Ini ujuk-ujuk boleh dadakan mempercayai. Tapi 15 tahun
beramal dalam satu rumah. Ini kadang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. 15 tahun tahu kelakuan asli suaminya, bisa jadi pertama kali mulai suami istri. Ada bapak itu ada jelas deh. 15 tahunnya nggak jelas. Tapi 15 tahun Khadijah bersama dengan Rasulullah. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, jangankan engkau mengajakku untuk mengimanimu, kau suruh aku loncat ke dalam api pun akan aku ikuti. Maka resmilah saat itu orang yang tanpa ragu dan masuk ke dalam agama Islam pertama kali adalah seorang wanita mulia bernama Khadijah. Apa konsekuensi daripada keimanan ini? Tentu ada konsekuensi. Tidak semanis madu, tidak seenak centang, tidak serunya makanan ringan. Ada hal-hal yang bisa membuat orang menyesal. Insya Allah akan kita bahas pada